What's up guys? Apa kabar hari ini? Oke, kita hari ini akan belajar tema 3 IPA KD 3.4 dan 4.4. Ya, kamu sambil simak buku tematik C-mu. Kita akan belajar tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Oke? Apa aja? Ikuti terus ya. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Sobat JBTube, pernahkah kalian mendengar tentang rangkaian beban seri dan paralel? Coba kalian perhatikan lampu-lampu hias di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa lampu-lampu hias yang menarik tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari rangkaian beban seri? Lalu, seperti apakah contoh penerapan dari rangkaian beban paralel? Contoh penerapan rangkaian beban paralel adalah jaringan listrik PLN yang menyuplai listrik ke rumah-rumah. Agar kalian dapat memahami tentang rangkaian beban seri dan paralel, mari perhatikan materi berikut ini. Coba kamu sambil simak buku tema 3-mu ya. Kali ini kita akan belajar tentang ini, komponen listrik dulu. Nah, di rumahmu pasti ada kan komponen listrik ini. Pasti di rumahmu sudah terpasang jaringan listrik kan. Nah, setiap jaringan ini pasti punya komponennya. Di antaranya adalah nih yang ada di belakang Bika nih. Ini mana ya? Oh ya ini. Nah, ini namanya apa ya? Kalau di rumah nih. Nah, ini namanya saklar. Saklar itu gunanya untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Jadi di dalamnya tuh ada on off-nya yang bisa menyambungkan dan memutus arus listrik. Kemudian ada apa lagi ya? Komponen listrik. Ada nih, ada lampu. Nah, tuh lampu ya. Nah, itu ada lampu. Kemudian ada kabel yang menyambungkannya. Nah, ada kabel ya yang menyambungkannya nih kayak ini. Nah, ini kabel listriknya. Nah, kabel ini di dalamnya ada tembaganya. Nah, tembaga ini fungsinya sebagai konduktor atau penghantar listriknya. Nah, kabel ini disambungkan ke sumber energi listrik. Kalau di rumahmu itu pakai energi listrik kan? Nah, kalau kamu lihat di kayak lampu senter gitu kan pakainya baterai. Nah, baterai itu juga termasuk sumber energi yang bisa menghasilkan listrik. Jadi komponen listrik itu ada apa aja tadi? Yes, saklar yang digunakan untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Terus ada kabel, kemudian ada lampu, ada juga baterai atau arus listriknya. Bisa dipahami ya? Nah, komponen-komponen listrik tadi bisa disusun menjadi sebuah rangkaian listrik. Nah, ada dua macam rangkaian listrik. Yang pertama adalah rangkaian seri. Dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Tentu ada bedanya antara rangkaian seri sama paralel ini. Kalau yang banyak dipasang di rumah-rumah ini biasanya adalah menggunakan rangkaian paralel. Nah, apa itu rangkaian seri? Bika terangkan dulu tentang rangkaian seri ya. Nah, kamu bisa sambil simak halaman 3. Jadi rangkaian seri ini rangkaian yang dipasang secara berderet tanpa adanya cabang. Kemudian kelebihan dari rangkaian seri ini menggunakan sedikit komponen ya, karena dia tidak bercabang, jadi tidak membutuhkan kabel yang jumlahnya panjang atau banyak. Tapi kekurangannya dari rangkaian seri ini, misalnya ya, kita pasang 2 lampu dalam satu rangkaian. Nah, seperti gambar ini.
2 atau beberapa lampu. Nah, jika kita pasang beberapa seperti tadi, jika salah satunya mati lampunya atau padam, pasti yang lainnya juga ikut padam. Nah, nggak enaknya di situ ya. Kalau satu aja padam tuh yang lainnya bisa padam gitu. Itu berpengaruh kepada sambungan listrik ke lampu lainnya gitu. Kemudian selain itu kekurangan dari rangkaian seri ini, nyala lampunya lebih redup. Iya, karena daya yang sama kemudian langsung dibagi dari dari lampu yang tersedia secara langsung ya. Jadi ini arusnya kan jadi sedikit. Nah, akhirnya ini nyala lampunya kurang terang. Nah, untuk rangkaian serinya tadi udah dijelasin ya. Kalau pengen jelas bisa lihat gambar ini. Oke? Nah, rangkaian yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini kalau tadi seri tanpa ada cabang, berarti kalau paralel disusun secara bercabang. Ya, dipasang secara sejajar atau bercabang, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian kelebihannya kalau tadi di seri kan jika salah satu mati yang lainnya juga ikut mati. Lah ini di paralel unik. Kalau yang satu mati, yang lainnya juga nggak ikut mati ya, kecuali memang kabelnya terputus. Tapi kalau lampunya nggak bisa nyala satu aja, maka lampu yang lain tetap nyala juga. Kemudian lampu nyalanya lebih terang karena pembagian arusnya itu merata, jadi nyala lampunya lebih terang. Terus kekurangannya ya ini, karena paralel bercabang-cabang jadi butuh komponen listrik yang sangat banyak. Nah, komponennya juga banyak. Kemudian karena komponennya banyak, otomatis biaya yang dikeluarkan untuk membuat rangkaian paralel ini jauh lebih banyak juga. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, kalau pengen tahu jenis rangkaian paralel itu seperti ini. Nah, jadi lampunya itu dipasang sejajar ya. Nah, kabelnya ada percabangannya. Bisa dipahami? Jadi penemuan listrik ini sangat bermanfaat, banyak manfaatnya bagi kehidupan ya. Kalau di ini dari semboyan PLN itu loh, listrik untuk kehidupan yang lebih baik itu emang bener ya. Coba bayangin aja kalau hidup tanpa adanya listrik, rasain sendiri kayak apa ya. Ya gitu deh. Pasti ya gelap gulita kayak gitulah. Coba nanya ke ini kakek buyutmu ya, coba dulu kalau kehidupan tanpa listrik tuh kayak apa. Pasti mereka juga merasain. Jadi sekarang itu tugasmu gini, selalu bersyukur atas apa yang sudah kamu dapat sekarang ini. Nah, sudah adanya listrik berarti harus kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin, jangan kamu salah gunain. Kamu ngecas HP terlalu lama gara-gara kamu kebanyakan main game, itu juga bentuk kamu ini tidak menghargai adanya penemuan listrik ya. Nah, selanjutnya nanti ke tugasnya kalau praktek gimana? Nah, kamu sekarang pasti praktek bikin rangkaian listrik. Nah, seru pasti ini. Selain itu, dalam rangkaian listrik dikenal dengan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, kamu bisa lihat video berikut ini ya. Rangkaian listrik terbuka adalah saklar tidak terhubung, sehingga arus listrik tidak mengalir. Rangkaian listrik tertutup yaitu saklar terhubung, sehingga arus listrik mengalir. Tahu ya bedanya ya? Jika terbuka, maka tidak nyala lampunya karena listrik tidak mengalir. Kalau tertutup, listrik mengalir. Nah, nanti lampunya akan menyala. Rangkaian beban seri merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara berurutan dan terhubung dengan sumber tegangan.
Beban yang terpasang dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun seri. Beban-beban lampu menyala redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, sedangkan besar kuat arus listrik tetap atau sama di setiap beban lampu. Pada rangkaian beban seri, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir. Rangkaian beban paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena tegangan yang terdapat pada masing-masing percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu, kuat arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tahanan beban pada cabang tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Lampu kedua dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Nah, Sobat JBTube, demikian tadi penjelasan mengenai rangkaian beban seri dan paralel. Nah, bagaimana? Sudah jelas kan? Nah, untuk tugas kali ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah tugas tertulis dan tugas praktik. Tertulis berupa tes teori, kerjakan pada link yang sudah disediakan. Untuk praktiknya, kamu bisa membuat rangkaian listrik seri atau paralel atau campuran antara seri dan paralel. Untuk petunjuknya, kamu bisa buka bukumu halaman